Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelum kita mulai kepada sosialisasi ini, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah hadir pada siang hari ini. Untuk hari ini kita akan adakan sosialisasi peningkatan mutu sekolah melalui terwujudnya profil pelajar Pancasila di SLB Negeri 1 Pagariung. Baiklah Bapak dan Ibu, dalam waktu yang singkat ini, beberapa menit ke depan, kita akan coba membahas tentang peningkatan mutu sekolah demi terwujudnya profil pelajar Pancasila di sekolah kita ini. Nah, sebelum kita masuk kepada membahas terlebih dalam tentang sebuah materi ini, alangkah baiknya kita lihat dulu tentang tujuan dari profil pelajar Pancasila tersebut menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini ada yang pertama filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nanti ini akan kita bahas tentang bagaimana filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, ada nilai dan peran guru di sekolah. Yang ketiga, penetapan visi dan terwujudnya pelajar Pancasila. Yang kelima, budaya positif sekolah. Nah, inilah yang secara singkat nantinya beberapa menit ke depan yang akan kita bahas dalam sosialisasi profil pelajar Pancasila ini. Nah, baik Bapak Ibu, yang pertama kita lihat dulu asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di sini Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memaknai artinya atau tujuan pendidikan tersebut. Menurut KHD, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Artinya, pengajaran yang kita lakukan atau pembelajaran yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari sebuah pendidikan yang memang kita laksanakan di sekolah. Nah, yang lainnya, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu utama untuk mencapainya. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara mengumpamakan pendidikan itu adalah tempat benih-benih generasi muda bangsa ini ditanamkan. Bagaimana kita membentuk karakter siswa dan karakteristik belajarnya dalam dunia pendidikan untuk masa yang akan datang. Nah, ini asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Berikutnya, di sini ada dasar-dasar pendidikan. Ini masih dalam filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Artinya, tujuan dari sebuah pendidikan itu yang kita lihat itu adalah kodrat anaknya, atau minat anak, atau kemampuan anak. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, dalam dunia pendidikan itulah yang harus kita tuntun. Bagaimana dengan kepribadian mereka, bagaimana keadaan mereka di rumah, dan bagaimana tentang filosofi mereka, kehidupan mereka seperti apa. Tidak mungkin satu anak dengan satu anak yang lainnya itu memiliki filosofi atau sejarah hidup di rumahnya yang sama. Nah, ini yang perlu kita pahami. Tergantung nanti bagaimana keadaan mereka di rumah itu melihatkan bagaimana karakter mereka di sekolah. Anak petani tidak mungkin kita samakan dengan anak pegawai negeri, karena memang memiliki latar belakang keluarga yang berbeda dengan karakter yang berbeda juga. Nah, berikutnya ada di sini kodrat alam dan kodrat zaman. Yang dimaksud kodrat alam di sini adalah yang berhubungan dengan sifat dan bentuk. Artinya kodrat alam di sini, sifat anak itu tidak bisa kita rubah, atau bentuk karakter anak ini tidak bisa kita rubah. Termasuk dengan kodrat zaman. Kita lihat kodrat zaman di sini. Dalam melakukan pembaruan yang terpadu, hendaknya selalu diingatkan kepada kepentingan anak-anak didik. Artinya kodrat zaman di sini kita melihat kebutuhan anak itu sesuai dengan kemajuan zaman hari ini. Tidak mungkin zaman tahun 90-an atau 2000-an kita samakan dengan zaman sekarang. Kalau dulu di tahun 90-an kita melihat bahwa di dalam pembelajaran saja kita hanya menggunakan dapur tulis. Nah, sementara hari ini kita sudah menggunakan spidol, whiteboard, malam dengan media digitalisasi. Nah, ini yang kodrat zaman. Kita tidak bisa membawa anak tersebut di tahun ini atau di orde baru ini, di orde reformasi ini, kita biasakan mereka dengan belajar dengan dapur tulis. Nah, ini yang maksud dengan kodrat zaman. Kalau kodrat alam tadi jelas bahwa sifat dan bentuk di lingkungan di mana anak itu berada. Ini tidak bisa kita ubah. Nah, ini Ki Hajar Dewantara menurutnya dunia pendidikan itu seperti ini. Ing ngarso sing tulodo, ing maju mangun kurso, tururi handayani. Di depan memberi teladan, di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya, di belakang memberi dorongan. Nah, inilah yang
selalu kita umbar-umbar dalam dunia pendidikan. Kebanyakan hari ini kita hanya masih melihat tentang tata bahasanya saja. Sementara artinya hari ini kita belum, termasuk saya sendiri, kita belum sama-sama memahami dan apa tujuan dari kata-kata yang dilontarkan oleh Ki Hajar Dewantara ini. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu, kita lihat nilai dan peran guru. Di sini kita nilai yang harus melekat pada diri seorang guru. Mungkin sudah sama-sama kita ketahui, kita di sini hanya mengulang saja. Yang pertama, guru kita sebagai guru harus mandiri dalam hal apapun. Yang kedua, reflektif, refleks dengan keadaan atau situasi di sekitar tempat kita mengajar. Yang ketiga, kolaboratif. Kolaboratif ini artinya kita bisa melaksanakan kolaborasi pengajaran itu dengan teman sejawat. Yang keempat, ada inovatif. Ada inovasi-inovasi baru yang dimunculkan oleh guru itu dalam dunia pembelajaran atau di dunia pendidikan hari ini. Yang kelima, nilai dan peranan guru itu berpihak kepada murid. Mau tidak mau, kita harus berpihak kepada murid agar mereka merasakan bagaimana yang namanya merdeka belajar. Berikut peran guru. Kita lihat di sini. Yang pertama, peran guru itu adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Artinya, kita berdiri di depan adalah sebagai pemimpin dalam sebuah pembelajaran. Yang kedua, mewujudkan kepemimpinan pada murid dengan mengajak mereka mencoba memimpin diri sendiri dengan menanamkan rasa percaya diri terhadap diri mereka sendiri. Yang ketiga, kita mendorong kolaborasi antar guru. Artinya, seperti yang sudah kita lakukan setiap hari, ada 1 atau 2 orang guru dalam satu kelas dan kita melakukan kolaborasi dalam pembelajaran nantinya. Nah, sini kita lihat visi terwujudnya pelajar Pancasila di sekolah. Profil pelajar Pancasila, yang pertama jelas beriman dan bertakwa, termasuk juga berkarakter mulia. Yang kedua mandiri. Yang ketiga kebinekaan global. Yang keempat gotong royong. Yang kelima bernalar kritis. Yang enam kreatif. Sama dengan apa yang sudah kita terapkan pada modul dan ATP kita kemarin. Kita berpijak kepada visi terwujudnya pelajar Pancasila seperti ini. Berikutnya ada yang namanya budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan yang sesuai dengan kesepakatan bersama yang sudah ditetapkan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, bertanggung jawab dan penuh rasa hormat serta santun. Nah, di sini kita lihat perubahan paradigma stimulus respon. Di sini guru harus mengontrol murid. Artinya sudah setiap pagi kita lakukan. Dan semua sekolah pasti menerapkan tentang bagaimana kita mengontrol murid-murid tersebut. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Artinya apa yang kita berikan kepada murid itu adalah sebuah penguatan positif, efektif dan bermanfaat bagi jiwa dan bagi mereka dalam tahap pembelajarannya. Yang ketiga, ilusi bahwa kontrol dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di budaya di sini kita lihat bahwa kita dalam menangani suatu masalah atau ada anak yang bermasalah, kita pergunakan itu adalah sebagai penguatan karakternya, bukan untuk mendiskriminasikan bahwa dia adalah anak nakal atau anak yang tidak bisa diatur atau segala macamnya. Berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang kita hindarkan. Kita sebagai pemimpin pembelajaran di depan, kita tidak bisa memaksa anak untuk mengerjakan apa yang sesuai dengan yang kita inginkan. Kita juga harus bertanya, anak ini mampunya seperti apa. Berikut motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi perilaku. Semua manusia memiliki ini. Saya rasa kita hari ini ataupun murid akan memiliki hal-hal yang memang kita lihat ini. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Artinya, ada di antara anak itu yang mengharapkan reward dalam pembelajaran. Apakah reward itu berupa hadiah ataupun reward itu berupa pujian. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, seperti inilah kita memotivasi diri kita sendiri. Kita jadikan diri kita bagaimana cara mereka menghargai dengan nilai-nilai yang kita tanamkan. Nah, berikutnya kita lihat di sini ada kebutuhan dasar manusia. Ini sudah jelas. Kebutuhan bertahan hidup, semua manusia memilikinya. Kebutuhan cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah,
kelima ini, kebutuhan dasar manusia ini ada pada diri murid kita hari ini, di mana mereka kebutuhan mereka untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang. Saat mereka melakukan kesalahan, kita sentuh dengan cinta dan kasih sayangnya, tidak dengan selalu mendiskriminasikan tentang apa yang sudah dia lakukan. Berikutnya, posisi kontrol. Ketika memutuskan persoalan penerapan budaya positif, seorang guru akan berada pada posisi. Nah, di sini ada yang sebagai penghukum, ada sebagai teman, ada sebagai pembuat rasa bersalah, ada sebagai monitor atau pemantau, ada sebagai manajer. Nah, kita sebagai pemimpin pembelajaran di depan, seharusnya kita hadir di depan murid-murid itu atau siswa itu adalah sebagai manajer, menengahi di mana antara masalah mereka yang terjadi di sekolah tersebut. Contohnya saja, ketika kita melihat ada di sekolah itu adalah aturan tidak boleh memakai sepatu warna-warni, ada anak yang memakai sepatunya putih, berarti ini mereka adalah melanggar ketentuan sekolah atau aturan sekolah. Nah, dalam menangani kasus ini, kita tidak boleh menyalahkan anak tersebut bahwa dia sudah melanggar aturan sekolah. Tapi kita harus dalami, cari alasan kenapa anak ini sampai memakai sepatu yang tidak berwarna hitam. Pasti ada jawabannya. Nah, dari sinilah kita bertindak sebagai manajer, menengahi di mana antara permasalahannya di sekolah. Bisa jadi saat dia memakai sepatu putih itu ada permasalahan lagi di rumah yang muncul. Karena orang tuanya tidak ada uang untuk membelikan sepatu hitam, atau sepatu hitamnya sudah rusak. Bisa jadi ini adalah masalah di rumah. Dan kita tiba di sekolah, tahunya dia adalah melanggar aturan-aturan sekolah. Nah, disinilah kita hadir sebagai manajer bahwa kita tengahi masalahnya. Masalah di sekolah seperti ini, ternyata dia ada masalah di rumah, yang mengakibatkan dia bikin masalah juga di sekolah. Nah, berikutnya ada segitiga restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka biasa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Artinya, di saat anak ini memiliki masalah, kita tidak boleh mendiskriminasinya, apalagi di depan teman-temannya. Kalau kita diskriminasi di depan teman-temannya, ini akan menjatuhkan kepercayaan dirinya bahwa dia akan dicap orang yang selalu bersalah. Nah, segitiga restitusi merupakan hubungan timbal balik dalam menciptakan penguatan karakter dengan memberikan pernyataan sesuai dengan proses, menstabilkan identitas, artinya kita selamatkan identitasnya tanpa diskriminasi di depan teman-temannya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, artinya dia melakukan kesalahan, kita tidak menghukumnya, tapi mengingatkan bahwa apa yang dia lakukan hari ini adalah perbuatan bersalah dan meminta untuk dia tidak mengulangnya kembali pada masa-masa yang akan datang. Termasuk dengan menanyakan keyakinannya tentang dia tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Berikut, contohnya seperti ini. Kita tentu punya alasan untuk melakukan, dia punya alasan. Kita kedepankan segitiga restitusi ini ketika anak bermasalah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Seperti masalah dalam keluarga tadi. Orang tuanya tidak mampu lagi membelikan sepatu warna hitam. Kebetulan sepatunya juga sudah rusak. Daripada dia tidak pakai sepatu ke sekolah, yang ada adalah sepatu warna putih. Nah, kenapa dia melakukan ini? Karena ada alasannya di rumah. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Artinya, kita hadir di situ sebagai manajer, kita carikan jalan keluarnya. Dalam pemecahan masalah ini, apa yang seharusnya dia lakukan? Apakah kita membantunya atau kita gimana? Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini yang kita tanamkan pada dirinya, sehingga dia memiliki karakter yang kuat dan tidak merasa bahwa dirinya selalu